Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya masih membahas mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas LMS PPG pada bagian koneksi antar materi, di mana pada koneksi antar materi ini diminta untuk membuat kesimpulan dan refleksi berdasarkan pemahaman topik 1 perjalanan pendidikan nasional. Oke, ini merupakan kesimpulan dan refleksi yang telah saya buat. Untuk kesimpulan dari topik 1, perjalanan pendidikan nasional, perkembangan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan itu memiliki banyak perbedaan ya pastinya. Di mana sebelum kemerdekaan, tujuan pendidikan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Hal itu yang membuat para pemuda untuk memperjuangkan pendidikan melalui perkumpulan Budi Utomo dan gerakan perubahan Raden Ajeng Kartini, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional yang relevan. Kegiatan pembelajaran itu hanya berfokus pada membaca, menulis, dan menghitung. Setelah itu, hal ini berubah pada setelah kemerdekaan, di mana tujuan pendidikannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mencerdaskan peserta didik, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Untuk perkembangan teknologi juga semakin pesat ya pada setelah kemerdekaan. Hal ini akhirnya juga mendorong pendidikan semakin berkembang. Untuk itu, guru diarahkan agar melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan karakteristik peserta didik, membantu peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ini refleksi yang telah saya buat, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi ini ialah gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada 20 Mei 1908, Ki Hajar Dewantara bergabung dalam organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Lalu Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912 yang membuat Ki Hajar Dewantara akhirnya menyadari bahwa jalan untuk melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putera pada 1913 dengan Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Komite Bumi Putera ini bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Prancis. Kemudian pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta, di mana sekolah ini memadukan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Nah, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putera agar hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Lalu setelah kemerdekaan, kan akhirnya tujuan pendidikan itu kan berubah ya menjadi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mencerdaskan peserta didik, serta mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, untuk perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas ialah saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan karakteristik peserta didik, menggunakan media pembelajaran yang menarik,
membantu peserta didik dalam mencapai profil belajar Pancasila, dan lain-lain. Baik teman-teman, itu merupakan kesimpulan dan refleksi yang telah saya buat. Apabila kalian ingin menambahkan atau mempunyai pendapat lain, silahkan bisa kalian sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.